Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 140 robek mulutnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Ye Sangji, dan mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba kembali seolah-olah dia baru saja melarikan diri. Anak baik, apakah kamu berani kembali mencari kematian? Li Zenseng bergegas keluar lebih dulu, mengulurkan tangan untuk merobek kerah Ye Sangji. Pahlawan itu pemaaf, pahlawan pemaaf, saya di sini untuk memberikan guanyin kepada Tuan He. Ye Sangji buru-buru mengangkat jade guanyin di tangannya dan berkata dengan nakal, Tuan He, aku baru saja akan membelikanmu guanyin yang sebenarnya. Lin Yu mengamati giok guanyin dan mengangkat alisnya. Tanpa diduga, giok guanyin ini ternyata nyata. Tampaknya Ye Sangji telah kembali untuk memohon pada dirinya sendiri, dan berkata dengan acuh tak acuh, ada apa denganmu? Saya dirawat. Mengapa saya kembali tiba-tiba? Tuan Ho, saya baru saja bercanda, kata Ye Sangji dengan ekspresi senang, dan hatinya sedih. Aku bercanda. Apakah kamu bercanda tentang suami kita dan Nona Ye? Li Zenseng memarahi dengan dingin, menepuk telapak tangan ke dinding di sampingnya, dan membuat suara teredam, dan seluruh ruangan tampak bergetar. Ye Sangji gemetar ketakutan, wajahnya memucat, dan dia menjejalkan Yu Guanyin ke Lao Men, mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya, lalu mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan lagi, kedua tangan bergantian di wajahnya. Dia menamparnya, dan berkata sambil menamparkan, mulutku murahan, sial, sial. Awalnya, pipi kirinya bengkak karena kipas Lin Yu. Itu adalah kipas seperti itu, dan air matanya keluar dari rasa sakit, tetapi tidak ada cara. Hanya dengan cara ini pengampunan Lin Yu dapat diperoleh. Jika itu karena dia menyinggung Lin Yu dan membunuh lelaki tua itu, maka posisinya di keluarga Ye telah turun drastis, dan diperkirakan harta keluarga tidak akan diberikan kepadanya oleh ibunya. Aku terlalu lemah, bukankah kamu makan? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan. Lin Yu tidak memiliki simpati sedikit pun untuk penjahat seperti dia. Sialan aku, sialan aku. Ye Sangji buru-buru meningkatkan kekuatan tangannya, dan kipas sawit membuat suara keras di wajahnya. Setelah beberapa saat, kedua wajah itu sudah merah dan bengkak, dan darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Oke, kamu penggemar dulu, kita akan masuk dan minum teh. Lin Yu berkata padanya sambil tersenyum, lalu memanggil Ye Qingmei dan Sun Qianqian kembali ke rumah sakit. Tuan He, saya salah, maafkan saya. Ye Sangji memohon sambil menangis, air mata mengalir di wajahnya. Ketika Ye Qingmei melihat adegan ini, dia hanya merasa segar di dadanya, dia tidak menyangka bahwa anggota keluarga Ye akan begitu malu. Guru Ye, bagaimana dengan daun giok langit biru ini? Lin Yu mengabaikannya sama sekali, mengemas set teh untuk membuat teh, dan menyerahkan cangkir kepada Ye Qingmei. Ye Sangji melihat pemandangan ini di hadapannya, air mata mengalir ke laut, dan dia tidak berani berhenti. Tuan He, kami tahu bahwa Tuan Ye salah, jadi mohon maafkan dia, dan kami telah menyetujui persyaratan Anda. Melihat bahwa Ye Sangji akan dihancurkan jika dia bertarung seperti ini, dia bergegas. Mohon dengan Lin Yu. Mendengar apa yang dia katakan, tangan penuang teh Lin Yu berhenti, menoleh untuk melihat ke arah Ye Sangji, dan bertanya, Tuan Ye, tolong berhenti dulu. Apakah Anda setuju? Ya, aku berjanji. Ye Sangji buru-buru berhenti dan mengangguk, suaranya agak kabur jika dia adalah amnesti. Alis Ye Qing tiba-tiba melonjak, dan tinjunya terkepal erat. Matanya menjadi hangat. Setelah bertahun-tahun, reputasi ibunya yang hilang akhirnya akan pulih. Bagaimana kondisinya? Lin Yu bertanya dengan curiga.
Bukankah kamu menyuruh kakak laki-laki dan perempuan iparku untuk bersujud kepada Ibu King Mei? Ye Sangji berkata dengan tergesa-gesa, kakak laki-laki tertua, saya setuju. Anda dapat yakin, Anda dapat menjamin bahwa tidak ada masalah. Tidak, aku ingat masih ada orang tuamu. Lin Yu menoleh untuk melihat ke arah Ye Sangji, berpura-pura bingung. Tua, Pak Tua, apa maksudmu? Ye Sangji tampak bingung. Ye Qingmei juga memandang Lin Yu dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengatakan apa yang harus dilakukan dengan lelaki tua dari keluarga Ye. Bukankah kamu mengatakan itu, orang tuamu? Kamu harus menundukkan kepalamu ke ibu dengan alis yang jelas. Mengapa kamu melupakannya begitu cepat? Lin Yu berkata sedikit tidak senang. Hati Ye Sangji bergetar. Bagaimana dia bisa membiarkan orang tua itu bersujud pada barang-barang busuk? Maka keluarga Ye tidak akan bisa lagi mencari di Mingdu. Dia buru-buru berkata, Tuan Ye, kamu salah ingatan. Tidak ada orang tua di sana. Apa masalahnya? Bukan, alis yang jernih. Kenapa tidak? Aku ingat dengan sangat jelas, bagaimanapun juga, orang tua itu harus mengikutinya, kalau tidak aku tidak akan mengobatinya, kamu bisa melakukannya sendiri. Sebelum Ye Qingmei dapat berbicara, Lin Yu bergegas untuk mengatakan sesuatu. Ye Qing mengangkat alisnya dan melirik Lin Yu. Matanya agak rumit. Akan sangat bagus jika dia bisa membiarkan ayah keluarga Ye bersujud kepada ibunya. Ibunya bisa menutup matanya di bawah Jiuquan, tapi dia tahu Ye karakter orang tua di rumah sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tuan He, Anda membunuh saya. Ye Sangji menangis lagi melihat bahwa Lin Yu mengabaikannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan ini. Jadi dia bergegas ke samping dan memanggil kakak tertuanya. Dia benar-benar mengatakan itu. Setelah mendengar kata-kata Ye Sangji, ekspresi Ye Sangzong terkejut, dan kemudian dia membanting tinjunya ke ambang jendela ke samping, wajahnya berkabut, dan matanya menjadi sangat dingin. He Jiarong jelas mencoba merobek keluarga Ye mereka. Muka. Keluar dari sini. Aku sudah mati. Jangan bersujud pada wanita jalang itu. Ye Suguang sangat marah ketika mengetahui permintaan Lin Yu. Dia mengambil cangkir air di samping tempat tidur dan membuangnya, membentur dinding, dan kemudian dia bernapas dengan cepat. Cepat, masker oksigen, masker oksigen. Ye Sangzong bergegas dan memasang sabuk oksigen di mulut Ye Suguang. Nafas Ye Suguang perlahan stabil, dan rona merah di wajahnya juga surut. Bukankah itu hanya kepala? Kamu baru saja menjatuhkannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Orang jahat itu sudah mati. Ibu Ye Sangzong buru-buru membujuk lelaki tua itu. Ya, ayah, takdir itu penting. Ayo kita ketuk. Ayo ketuk. Ayo jaga hidupmu. Jangan khawatir. Setelah kamu sembuh, aku akan membiarkan anak bermarga dia pergi menemui Raja Ha. Ye Sangzong mengertakkan gigi. Ye Suguang terengah-engah, matanya tertuju pada langit-langit di depannya, dan setelah beberapa saat, dia menutup matanya dengan lembut, yang dianggap sebagai persetujuan. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar tidak bisa berkompromi dalam menghadapi kematian. Setelah Ye Suguang setuju, Lin Yu juga setuju untuk merawatnya. Karena posisi spiritual ibu Ye Qingmei berada di Qinghai, Lin Yu meminta mereka untuk membawa Ye Suguang ke Qinghai. Dr. He, kondisi ayahku saat ini sangat serius dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kata Ye Sangji tak berdaya. Ini mudah ditangani. Aku sudah bertanya pada Song Lao tentang kondisi ayahmu. Aku akan memberimu beberapa pil. Kamu bisa memberinya waktu 2 hari untuk memastikan dia bisa berdiri. Lin Yu mengemas beberapa pil yang dibuat untuk Smith terakhir kali dan menyerahkannya kepada Ye Sangji. Faktanya, penyakit ayah Ye Sangji sama dengan penyakit Smith, amyotropik lateral sklerosis, umumnya dikenal sebagai sindroma pilek bertahap, tetapi penyakit ayah Ye Sangji jauh lebih ringan daripada penyakit Smith,
dan penyebabnya berbeda, jadi dia hanya perlu menggunakan Liu He Shenzhen akupuntur dan moksibusi bisa disembuhkan jika Anda ngotot minum obat. Ye Sangji meminum obatnya dan dengan cepat kembali ke ibu kota yang terkenal. Menurut Lin Yu, dia memberi ayahnya obat selama 2 hari. Pada hari ketiga, Ye Suguang sudah bisa berjalan di tanah. Sore hari, rombongan memesan pesawat dan bergegas ke Qinghai. Di Bandara Internasional Qinghai, 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek, berdiri di samping celemek, Lin Yu dan Ye Qingmei. Saat ini, Ye Qingmei berpakaian hitam, memegang abu ibunya di tangannya, guci itu bertatahkan gambar ibunya. Dalam foto tersebut, wajah ibunya bermartabat dan suya, siapapun dapat mengatakan bahwa dia pasti cantik ketika dia masih muda, tetapi wanita cantik seperti itu dapat ditinggalkan oleh keluarga Ye sesuka hati, menunjukkan betapa kejamnya keluarga Ye. Alis Ye Qing memerah, dan air mata berlinang di matanya. Beberapa orang dari keluarga Ye tidak percaya bahwa untuk sementara waktu, keluarga Ye akan datang dan bersujud kepada ibu mereka. Ini adalah keinginan yang telah lama disayangi yang tidak pernah terpikirkan olehnya dan ibunya selama lebih dari 10 tahun. Sebuah raungan besar terdengar, dan pesawat khusus Ye Jiabao perlahan jatuh ke tanah, dan setelah meluncur selama beberapa lap, ia berhenti di kejauhan. Biarkan aku bersujud pada pelacur itu, tidak mungkin. Setelah Gao Zishan turun dari pesawat, dia menyadari bahwa Ye Sangzong telah membawanya untuk memberi ibu Ye Qingmei sebuah koutao. Saat itu, dia berjuang untuk memaksa ibu Ye Qingmei keluar dari posisinya. Seorang jenderal yang kalah ingin dia bersujud dan bermimpi. Berhentilah membicarakanmu, ayah dan aku harus bersujud padanya. Ye Sangzong menyeretnya ke belakang dan bergumam dengan suara rendah. Orang tua itu akan bersujud pada perempuan jalang itu. Maka keluarga Yemu benar-benar akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Gao Zishan membungkus syal cerpelai dan memutar matanya. Aku tidak peduli, jika kamu tidak berlutut sebentar, kita akan bercerai. Ye Sangzong tidak berbicara omong kosong dengannya, dan ditindaklanjuti dengan kalimat yang kejam. Melihat musuh yang menggertak dirinya sendiri dan ibunya semakin dekat dan dekat dengannya, Ye Qingmei tidak bisa menahan gelisah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jangan panik, aku di sisimu. Lin Yu melihat kegugupan Ye Qingmei dan dengan cepat menghiburnya dengan lembut. Suasana hati Ye Qingmei sangat mereda, dan dia mengangguk dengan lembut. Oke, film gadis kecil tahun ini telah dewasa, dan memiliki kehidupan yang baik. Ye Suguang berjalan dengan tongkat di bawah dukungan Ye Sangji, dan segera meledak menjadi cahaya dingin yang tak berujung di belakang alis Ye Qing. Kamu tidak menduganya. Aku juga mengalami hari ketika aku besar nanti, dan hari ketika kamu menjadi tua. Orang-orang melakukan sesuatu, langit mengawasi. Sekarang, saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. Ye Qingmei masih sedikit gugup pada awalnya, tetapi pada saat dia melihat Ye Suguang, dia tiba-tiba menjadi tenang, menatap Ye Suguang dengan mata dingin, mengingat bagaimana dia dengan panik menamparkan ibunya di awal, dan kebencian yang mengerikan melanda dirinya seketika. Pelacur kecil, ku beritahu, kau harus memaafkan dan memaafkan. Lebih baik kau dengan patuh membiarkan lelaki liarmu menyembuhkan penyakit kakekmu, jika tidak, keluarga Ye tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Gao Zishan berpikir untuk berlutut untuk ibu Ye Qingmei, jadi dia tidak marah dan mengancam dengan getir. Zishan, diamlah. Ye Sangzong mengomelinya dengan dingin. Apa yang akan saya katakan? Apakah Anda benar-benar ingin saya berlutut untuk orang jahat ini? Gao Zishan berteriak dengan marah. Jika dia tahu bahwa dia ada di sini untuk berlutut, dia tidak akan pernah datang. Diam, kata Ye Sangzong dengan marah. Robek mulutnya, kata Ye Qingmei ringan. Ye Sangzong tidak bisa membantu tetapi menatap Ye Qingmei. Ku bilang, biarkan kau merobek mulutnya, kata Ye Qingmei dengan jeda. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.